Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Marsari, NPM 2210026 dari Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas audit 2 dengan materi pemeriksaan liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Yang pertama itu adalah pengertian dari liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Jadi liabilitas jangka panjang itu adalah utang yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan bagian dari kewajiban jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, liabilitas jangka panjang adalah utang yang terjadi karena pembiayaan jangka panjang untuk membeli aset tetap atau modal kerja. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola arus kas mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil risiko dalam bisnisnya. Selanjutnya itu adalah sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama itu adalah sifat dari liabilitas jangka panjang. Itu meliputi yang pertama itu adalah jumlah utang yang besar, yang kedua adalah jangka waktu pembiayaan yang lama, yang ketiga adalah bunga yang harus dibayar, dan yang keempat itu biasanya dijamin oleh aset perusahaan. Jadi, perusahaan ini perlu memperhatikan sifat-sifat ketika mengelola liabilitas jangka panjang mereka, karena dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang dan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah contoh dari liabilitas jangka panjang. Untuk contohnya itu termasuk seperti obligasi, hipotek, dan pinjaman jangka panjang. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari liabilitas jangka panjang itu biasanya dapat berupa pembelian rumah atau mobil dengan cicilan yang harus dibayar selama beberapa tahun. Untuk materi selanjutnya itu adalah tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka panjang yaitu untuk memverifikasi bahwa jumlah utang yang dilaporkan dalam laporan keuangan sudah benar dan sesuai dengan faktanya. Hal ini juga bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang mereka dan mengidentifikasi resiko keuangan yang terkait, khususnya terkait dengan liabilitas jangka panjang. Jadi dalam hal ini audit dapat membantu perusahaan dalam mengelola resiko keuangan mereka dan meningkatkan transparansi laporan keuangan mereka kepada investor dan pemegang saham. Yang keempat adalah prosedur yang disarankan. Ada beberapa prosedur yang disarankan untuk memeriksa liabilitas jangka panjang, meliputi yang pertama adalah memeriksa dokumen kontrak dan perjanjian. Yang kedua adalah memverifikasi bunga yang harus dibayar. Yang ketiga adalah memeriksa apakah aset telah dijamin atau tidak. Dan yang keempat adalah mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang mereka. Dalam hal ini, audit itu dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan mereka dan memastikan bahwa laporan keuangan mereka akurat dan sesuai dengan faktanya. Untuk kesimpulan dari pemaparan materi ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mengelola liabilitas jangka panjang di suatu perusahaan harus memperhatikan sifat-sifat dari utang tersebut seperti jumlah utang yang besar, jangka waktu pembayaran yang lama, bunga yang harus dibayar, dan biasanya dijamin oleh aset perusahaan. Audit juga diperlukan untuk memverifikasi jumlah utang dan mengidentifikasi resiko keuangan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko keuangan mereka. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.